Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Eko selaku mentor kami hari ini yang sudah memberikan waktu kepada saya kesempatan untuk menjadi host. Terus saya ucapkan juga terima kasih kepada sudah berhadir hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Kita berdoa bersama agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, untuk memulai, marilah kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Doa selesai. Untuk itu, untuk kesempatan ini saya serahkan ke Pak Eko selaku mentor kami untuk membimbing kami pada hari ini. Kepada Pak Eko, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu calon pengawas dari Kota Banjarbaru. Mohon maaf kemarin saya bilang kabupaten. Mohon maaf ya, karena benar-benar saya belum mengetahui kalau Banjarbaru adalah kota yang lebih ramai dibandingkan dengan Barito Kuala rupanya ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dibaringi sehat walafiat sehingga kita dapat bertatap muka dalam keadaan sehat pula. Hari ini adalah tanggal 3 Desember. Tepat pada tanggal 3 Desember tahun 2019 kemarin, Indonesia ditetapkan oleh PISA. PISA itu adalah lembaga independen yang menilai tentang numerasi dan literasi atau disingkat dengan Litnum, literasi dan numerasi. Lembaga PISA pada tanggal 3 Desember di Perancis, Paris, Perancis, ini mengumumkan bahwa Indonesia ini berada pada peringkat ke-6 dari bawah. Dari berapa peserta, Pak? Dari 77 negara yang disurvei di seluruh dunia ya. Indonesia ada pada peringkat 70 berapa ya? 6 dari bawah berarti peringkat 71 ya, Pak? 72. 72. Ya, ada pada peringkat 72 dari 77 negara yang disurvei atau peringkat yang ke-6 dari bawah. Ini artinya mutu pendidikan kita ini masih sangat buruk dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Bahkan dengan Brunei Darussalam, kita masih ada di bawah Brunei Darussalam. Di bawah Malaysia, kita masih juga di bawah Malaysia, di bawah Singapura di Asia Tenggara. Ini artinya negara kita harus segera bangkit dari keterpurukan mutu pendidikan, terutama mengenai literasi numerasi di negara kita. Kita mengetahui bahwa di Cina, ini untuk sekolah rendah itu adalah kelas 3 SD ya, kelas 2 SD, kelas 1 SD dan TK juga. Ini di sana hanya diajarkan tentang literasi dan numerasi saja. Bandingkan dengan di Indonesia. Jadi numerasinya itu matematika, kemudian literasinya adalah bahasa Mandarin atau bahasa Cina ya. Itu di negara Cina yang lebih maju pendidikannya
dibanding negara kita. Di Indonesia, ini anak-anak SD, ini di samping 2 mata pelajaran itu masih banyak mata pelajaran yang lain. Ada mata pelajaran PPKN, ada sejarah, kemudian bahkan ada bahasa Inggris. Nah, ini kalau di negara-negara yang disurvei lebih maju literasi numerasinya, ini mata pelajarannya itu tidak banyak seperti di Indonesia. Di Singapura misalnya untuk SMA, di sana mata pelajarannya itu untuk anak-anak normal itu jumlahnya cuma 3 mata pelajaran. Itu anak-anak normal. Anak-anak yang cerdas itu diberi 5 mata pelajaran. Bandingkan juga dengan di Indonesia. Di Indonesia ini anak SMA itu 1 pekan atau 1 minggu itu dia harus menyelesaikan sebanyak 16 mata pelajaran. Bayangkan ini. Apa ibu-ibu sekalian ini. Di Australia misalnya, di sana hanya 5 mata pelajaran. Jadi itu mata pelajaran yang ada di SMA. Di Indonesia, ini untuk kurikulum 2013, ini ada 16 mata pelajaran. Artinya dalam 1 minggu ini harus tuntas mata pelajaran tersebut dan dipelajari oleh semua siswa. Di Malaysia misalnya untuk mata pelajaran olahraga di SMP dan di SMA, itu dia hanya untuk mata pelajaran olahraga, hanya mata pelajaran yang diminati dan bakat itu saja. Misalnya anak yang renang. Anak yang memiliki minat renang ini mereka tidak mau mereka mengikuti olahraga voli atau lari atau yang lain. Nah ini. Kalau di Indonesia mata pelajarannya itu adalah olahraga voli, maka semuanya voli. Olahraga renang semuanya renang. Padahal kan tidak semua anak bisa renang, bisa tenggelam nanti. Nah ini di Indonesia klasikal, masih belum memenuhi bakat dan minat siswa. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah tahun 2022 yang akan datang, tepatnya pada bulan Januari, ini diluncurkan kurikulum baru oleh pemerintah. Kurikulum ini adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau disebut dengan KOS ya, KOS ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan. Kurikulum ini insya Allah mewadahi apa yang selama ini menjadi keresahan kita. Jumlah mata pelajaran dikurangi di SMA ini ya. Kemudian mata pelajaran disesuaikan dengan bakat dan minatnya. Fasenya juga disesuaikan. Dalam satu kelas bisa jadi fasenya itu sama. Nah ini di sekolah panjenengan barangkali ada yang menjadi sekolah penggerak. Ada yang menjadi sekolah penggerak? Ya, di lembaganya Bu Rabiatul, alhamdulillah di sekolah penggerak luar biasa. Penggerak pembina. Dan untuk sekolah penggerak inilah yang nantinya yang akan digunakan sebagai kurikulum baru di tahun 2022 yang akan datang. Insya Allah Bapak Ibu. Kita doakan di tahun yang akan datang nanti peringkat kita menjadi lebih baik. Kita dukung bersama. Ini salah satunya juga atas peran dan dukungan panjenengan semua sebagai calon pengawas sekolah. Untuk itu saya minta dukungan. Kira-kira dengan kurikulum yang baru atau KOS ya, kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum operasional sekolah, ini nantinya Indonesia bisa naik peringkat. Paling tidak kita sejajar dengan negara di tetangga kita.
negara Brunei dan Malaysia yang beberapa tahun kemarin itu ada di bawah kita, sekarang sudah ada di atas kita. Mudah-mudahan dengan perubahan kurikulum ini nantinya kita ada di atas lagi ya. Paling tidak peringkatnya jangan 70-an lah. 72 dari 77 ini menurut saya sangat rendah. Paling tidak tahun depan meningkat menjadi 60-an lah. Tahun depannya menjadi 50-an dan seterusnya. Mudah-mudahan ini. Untuk itu, kira-kira apa yang menyebabkan mutu pendidikan di Indonesia ini kurang menjanjikan dibandingkan dengan negara-negara tetangga, bahkan di dunia, Indonesia mutu pendidikannya masih cukup rendah. Kira-kira apa penyebabnya? Saya ingin pendapat dari yang pertama dari host kita, Bu Kasuma. Saya ingin kira-kira apa yang menyebabkan rendah itu ya? Mungkin minat baca gurunya kurang, Pak. Jadi dari unsur guru ya? Iya, terus kemampuan guru juga sekarang masih di bawah. Jadi kita perlu juga meningkatkan kompetensi guru ke profesionalnya dulu. Kompetensi, ya, kompetensi. Pelatihan-pelatihan sering ya? Di sini kan jarang Pak kami Pak. Jadi jarang. Berarti ini faktornya dari guru yang kompetensinya masih kurang. Kira-kira demikian ya Bu Kasuma ya? Ya. Ya, kalau siswanya cerdas sudah ya? Kalau TK sih Pak, ya kalau gurunya kurang inisiatif, mungkin harus lebih banyak diberikan cerita-cerita atau gimana, itu mungkin. Kalau kreatif SD dan kan inovatif ya. Begitu ya? Iya, ya. Guru yang kreatif, guru yang inovatif. Dulu saya ikut Pak, program perpustakaan daerah di provinsi. Jadi saya selama pandemi ini saya ke rumah-rumah murid Pak, memberikan cerita pendek kepada mereka agar mereka punya minat untuk literasi ini Pak. Alhamdulillah. Pak. Ya, literasi itu terkait dengan baca, tulis ya. Literasi itu ada 6 ya, ada 6. Literasi dasar itu ada 6. Ini yang harus diketahui oleh ibu-ibu semuanya. Bisa menyebutkan literasi dasar. Yang pertama adalah dari ke-6 literasi dasar tersebut, yang pertama adalah literasi baca tulis. Nah, literasi baca tulis ini Indonesia yang kurang. Makanya di sini membaca dan menulis ini masih belum menjadi kebiasaan anak-anak kita ini. Apalagi anak TK Pak, tidak diizinkan kayaknya tuh seperti apa ya kalau untuk anak TK untuk Calistung ini. Ya, ini ya dari gurunya. Orang tuanya, jadi orang tuanya sering membaca, sering menulis, Bapak Ibu gurunya juga begitu, baca dan tulis, sehingga mereka menirukan. Karena untuk anak-anak TK, ini lebih banyak menirukan dia, membaca. Kalau membaca kan tidak di TK, membacanya nanti di SD. Nah ini masih masih banyak permainan. Bermain anak-anak di sana. Ini kemampuan guru yang harus dituntut demikian. Ini literasi baca tulis. Kebetulan untuk anak TK ini tidak disurvei memang. Yang disurvei SD, SMP, SMA, SLTA ya. Ini yang disurvei. Kemudian perguruan tinggi. Nah itu yang disurvei. Sehingga literasi dan numerasi ini ranking 72. Yang disurvei tanggal 3 diumumkan ya, Desember tahun 2019 yang lalu di Paris, Prancis. Kemudian literasi yang dasar yang kedua adalah
literasi numerasi. Nah, literasi itu, numerasi itu berkaitan dengan matematika dasar. Matematika. Jadi dia memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari dengan menggunakan hitung, yaitu matematika. Ini juga sangat rendah literasi numerasinya kita. Literasi yang ketiga adalah literasi sains. Yang disebut literasi sains adalah kecakapan memahami fenomena alam dan sosial di sekitar kita. Fenomena alam dan fenomena sosial. Itu namanya literasi sains. Misalnya saja ini pada bulan Desember, katanya orang Jawa, Desember itu gede-gedene sumber. Artinya Apa artinya, Pak? Banjir ya, Pak? Ya, banjir. Gede-gedene sumber ini. Air Kalimantan juga melimpah. Banjir, Ya, Pak, ini. di Kalimantan. Nah, banjir bahkan. Ini orang Jawa bilang gede-gedene sumber. Nanti pada bulan Januari, ini katanya orang Jawa, hujan sehari-hari. Nah, ini. Nanti pada September kemarin ya, September kemarin ini katanya orang Jawa kasep-kasep sumber. Artinya musim kemarau. Kasep sumber itu kemarau ya, bahasa Jawa ini. Ini dari bahasa Jawa. Januari, nanti akan ada hujan sehari-hari. Ntar lagi ya, kita libur nanti. Tapi liburnya siswa yang libur ya. Kalau PNS enggak libur ini. Enggak boleh cuti. Libur, Pak. Libur, masa kami nggak pernah libur? Iya. ya itu di peraturan Menpan yang baru ya. Silakan membaca peraturan Iya, Menpan Pak. yang baru. Tetap kami meliburkan diri. Iya, itu dipiket ya di sekolahan, dipiket. Jadi nanti yang di sekolah jangan sampai nanti setelah didatangi oleh Dinas Pendidikan ternyata sekolahnya kosong karena kantor pemerintah. Ibu-ibu yang saya hormati, tadi literasi dasar yang nomor 3 ya. Yang nomor 4 itu literasi finansial. Literasi finansial itu adalah kecakapan untuk memahami tentang risiko, keterampilan, motivasi. Jadi di sini finansial tidak harus terkait dengan uang, tidak harus. Jadi risiko yang dikaitkan dengan uang pun juga namanya finansial. Kalau gaji kita misalnya 1 juta, kemudian langsung dibelanjakan pada minggu pertama, ini literasi finansialnya rendah karena berisiko tinggi. Kemudian literasi yang ke-6 adalah literasi budaya. Literasi budaya itu adalah kecakapan untuk memahami dan bersikap terhadap kebudayaan sebagai identitas bangsa. Kayaknya kelima deh, Pak. Kelima. 1 baca tulis, numerasi, sains, finansial. Kelima literasi budaya, yaitu memahami dan bersikap terhadap kebudayaan sebagai identitas bangsa. Jadi kita menghormati di sini antara budaya yang ada di Jawa, budaya yang ada di Kalimantan, Dayak ya, suku Sunda, suku Jawa, suku Dayak. Kalau di Kalimantan Selatan suku apa? Bugis ya? Suku Banjar ya. Banjar, Dayak ada juga. Bugis ini Sulawesi Selatan ya. Ya, suku Banjar yang memang bahasanya juga berbeda dengan bahasa Indonesia, berbeda dengan bahasa Jawa. Dan saya sendiri belum pernah mengenal bahasa Banjar. Belum ya. Jauh dengan bahasa Indonesia. Belajar ya, Pak. Iya. Inginnya ke sana nanti insya Allah. Di sana ada Peliari ya. Iya. Ya. Banyak saudara saya di sana masih. Nanti dijemput Pak Burinda, Pak. Ikut transmigrasi dulu
PhD. Iya, banyak trans di sana, Pak. Ya. Sukses jadi petani, Ya. peternak sapi, orang-orang Ya. sehari itu, Pak. Ya. Luar biasa. Ya, nanti dijemput Pak, rumahnya dekat bandara. Iya, semangatnya orang Jawa luar biasa memang. Di sini orang Jawa sukses-sukses, Pak. Iya, semangat ya. Nah, ini modal semangat ini luar biasa. Amin. Iya. Dan saya keturunan orang Jawa asli saya. Sama, Pak. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur dan sekitar saya adalah Madura. Jadi kota saya ini separuhnya menggunakan bahasa Madura, separuh menggunakan bahasa Jawa. Ini di daerah kami namanya Tapal Kuda. Daerah Tapal Kuda adalah daerah yang bahasanya itu antara bahasa Jawa dan Madura itu sama porsinya. Di sekitar saya ini pakai bahasa Madura. Ada yang bisa bahasa Madura di sini? Saya nggak bisa. Tidak ada yang bisa. Ada seoneng, katanya orang Madura ya. Tidak ada yang mengerti, ada seoneng. Bahasa Madura ini. Berikutnya yang ke-6, literasi digital. Literasi digital itu adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab. Jadi di sini etika menggunakan HP. Nah, itu literasi digital ya. Jangan-jangan nanti ada informasi langsung dianggap benar. Informasi masih belum dicek kebenarannya sudah di-share. Ini namanya tidak beretika. Ini dimulai dari Bapak Ibu. Dimulai dari ibu-ibu guru. Jangan menge-share berita yang belum benar. Belum dicek kebenarannya jangan di-share. Ini namanya etika. Dan ini namanya literasi. Jadi literasi dasar itu ada 6. Dan literasi kita, literasi dasar kita ini peringkat 72. Mohon ini nanti diinformasikan. Itu menurut Bu Kasuma ini faktor dari guru. Ini dari TK kebanyakan sama ini jawabannya ini. Tapi walaupun demikian saya ingin mengetahui bagaimana menurut Bu Rinda. Mengapa kok mutu pendidikan kita masih belum baik? Iya Pak, terima kasih. Iya Pak, kan yang pertama pasti malas membaca. Yang kedua, apalagi ilmu teknologi kan Pak. Anak-anak tuh sekarang banyak yang di HP itu loh Pak mainnya. Iya. Kalau membaca jarang, karena kan saya punya anak yang belajar di rumah itu Pak. Iya. Itu juga kelas 4 itu banyak yang belum bisa mengerti tata bahasa gitu loh Pak. Mau mengisi soal berarti bingung, ini banyak kebiasaan dari anak-anak ya. Faktornya kebiasaan anak-anak yang mempengaruhi sehingga mutu pendidikan kita ini kurang. Yaitu kebiasaan membaca, kebiasaan bermedsos ini yang menjadi kendala. Ya, tidak ada yang salah di sini, benar juga. Ini kebiasaan anak-anak. Kalau Bu Kasuma tadi itu dari kompetensi gurunya ini yang rendah. Kemudian kalau Bu Rinda ini dari faktor kebiasaan anak-anak, budaya anak-anak yang harus diubah. Peran panjenengan ini mengubah kebiasaan ini, mengubah budaya ini. Benar. Kalau Bu Kasuma ini guru-guru, ini harus meningkatkan kompetensinya dirinya sendiri. Banyak konten-konten positif di internet, misalnya konten YouTube. Ini luar biasa, konten-konten seperti ini. Tidak harus dengan pelatihan, tidak harus dengan bimlat ya. Guru-guru harus sering membaca, ini Bu Kasuma ya. Coba ini ya, sering membaca, terutama mempelajari konten-konten positif yang ada di internet. Nah, berikutnya saya ingin alasan mengapa kok pendidikan kita masih belum bagus, Bu Silviana. Iya Pak. Kalau saya itu sebenarnya bulet kayak itu Pak, orang Jawa bilangnya. Ya pemerintah, ya orang tua, ya anak-anak, ya guru gitu. Semuanya itu pasti
ada peran dan kontribusinya ya. Kalau misalnya rumah, kita di rumah memang orang tua tidak terbiasa untuk membacakan buku anak. Bukan tidak habit perilakunya tuh bukan yang suka membaca misalnya. Padahal sebenarnya idealnya setiap rumah punya perpustakaan, setiap orang bisa menulis atau paling tidak kalau saya pernah ikut komunitas menulis itu satu orang satu buku 1 tahunnya gitu. Habis itu punya target misalnya sebulan itu dia harus baca berapa buku gitu misalnya. Nah, kemudian ibu guru juga dalam zona nyaman tidak berusaha untuk meningkatkan, kata Bu Suma tadi, tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi. Kalau misalnya pemerintah tidak menyediakan misalnya sarana untuk kita meningkatkan kompetensi, kan kita bisa cari sendiri kalau sekarang ya Pak ya, tergantung kitanya. Kemudian pemerintah juga yang kurikulum selalu berganti terus tiap tahun. Saya aja belum hatam kurikulum 2013. Nah, ganti lagi kurikulumnya, Jadi ibaratnya dari pemerintah ini ya. Semuanya kalau menurut saya semuanya bukan bermasalah sih ya. Ibaratnya ya kalau menurut Mas Menteri sih sebenarnya gini aja dah. Kita nggak usah menyalahkan siapa-siapa. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari kelas kita. Itu aja kayaknya. Iya, luar biasa Bu Silviana. Terima kasih informasinya, ini luar biasa. Jadi ada trilogi pendidikan. Itu yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan dari Ki Hajar Dewantara, trilogi pendidikan ini sekarang diterapkan di kurikulum baru kita. Mudah-mudahan dengan ganti kurikulum ini bisa menjadi lebih menjadi lebih bagus. Mudah-mudahan saja kita doakan. Trilogi pendidikan itu bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat dan orang tua yang kedua. Yang ketiga, tanggung jawab sekolah di sini. Jadi 3 hal ini sangat penting mempengaruhi. Sekolah juga begitu, guru-guru dan kepala sekolah sangat mempengaruhi. Bahkan pengaruhnya paling dominan itu adalah sekolah, dalam hal ini guru. Menurut penelitian, guru itu berpengaruh terhadap prestasi siswa sebanyak 60%. 60% ditentukan oleh guru. Gurunya kurang kreatif, gurunya tidak kreatif. Ini menyebabkan prestasi murid juga kurang. Gurunya tidak kompeten, muridnya juga kurang karena 60% pegang peranan penting di sini. Sedangkan faktor lain itu sebanyak 40%. Faktor lingkungan keluarga, faktor genetik dari gennya, kemudian faktor dari di luar itu misalnya dari pemerintah yang memang belum menyelenggarakan pendidikan secara penuh, misalnya sarana prasarana belum cukup, kemudian gedung-gedung juga masih belum kondusif dan lain-lain. Ini dari pemerintah. Sekali lagi, 60% di antara trilogi itu disebabkan oleh sekolah dalam hal ini, yaitu guru. Sehingga kalau ada yang dipersalahkan di sini, yang paling dominan mempengaruhi prestasi anak adalah guru. Nah, saya ingin pendapat dari Bu Rabiatul. Biasanya mungkin juga pembelajaran atau tidak disesuaikan dengan minat anak, Pak. Nah, jadi anaknya kadang-kadang nggak berminat tapi dipaksa harus melakukan itu. Ini berarti dari faktor guru ya ini ya. Iya. Artinya ini dari unsur guru, Bu Kasuma dari unsur guru. Kalau Bu Rinda dari unsur siswanya, ini kebiasaannya siswa ini yang harus diubah. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Dari Bu Silviana bahkan ada 3 trilogi di sini, trilogi pendidikan yang berpengaruh dan memang mereka lah yang bertanggung jawab. Kalau anak-anak itu ibarat kertas putih, ini gurunya yang menulis ini. Ditulis diapain ini? Ini anak-anak. Mau diapain anak-anak tergantung pada gurunya. Anak-anak yang memiliki kebiasaan yang kurang baik, misalnya medsos, kurang beretika,
Disuruh belajar malah main game. Nah ini anak-anak. Berikutnya yang terakhir dari Ibu Hajah Nur Fatimah dari SD Negeri 1 Bangkal. Monggo. Nggih. Hal yang berpengaruh untuk rendahnya literasi di Indonesia itu tadi disebutkan Bu Rinda kebiasaan membaca ya. Jadi Ya. belum adanya kebiasaan membaca sejak dini, Pak. Yang kedua itu mungkin karena perkembangan teknologi, jadi yang menyebabkan malas membaca, dan yang paling penting itu sarana untuk membaca yang minim, terutama di sekolah-sekolah adanya perpustakaan tapi pemanfaatannya yang masih kurang. Kalau di sekolah yang daerah misalnya terpencil, banyaknya yang tidak ada perpustakaan. Jadi ruang perpustakaan khusus tidak ada. Kemudian buku-bukunya juga masih buku, tidak ada pembaharuan, buku-buku yang lama juga. Jadi istilahnya itu mungkin yang membuat anak kurang minat membaca karena kan sudah buku yang dipinjam cuma Bukunya itu. usang ya. Iya, membosankan. Mungkin itu, Pak. Iya, Ya, terima ya, ya. kasih. Ya, terima kasih Bu Hajah Nur Fatimah. Alhamdulillah. Ini kira-kira peran panjenengan untuk mengubah dari diri sendiri katanya Bu Silviana ya. Yaitu mulai dari yang kecil, mulai dari sekarang juga. Ini Bu Silviana. Terus apalagi yang ketiga tadi Bu Silviana? Mulai dari kelas kita sendiri, Pak. Ya dari kelas kita sendiri. Ya, silakan. Jadi kita tidak menuntut bagaimana di luar, tetapi bagaimana diri kita sendiri. Itu pendapat ibu-ibu semuanya. Sekarang giliran saya, pendapat saya ini pribadi ya. Bukan pendapatnya mentor, tapi ini pendapat saya pribadi. Dapat diketahui, ibu-ibu sekalian, pada tahun 2015 yang lalu, pada saat saya ke Singapura, itu ternyata gaji guru di Singapura, itu saat itu di Singapura tidak ada guru yang GTT, tidak ada. Semuanya guru pemerintah, atau kalau di sini disebut dengan ASN ya. Semuanya adalah guru ASN di sana. Gaji guru di sana, kebetulan waktu itu ada guru SD kelas 5 ya waktu itu. Gajinya itu 45 juta rupiah. Itu tahun 2015. Ya. 2015 ya. Kemudian di depan SD itu ada seorang satpam. Satpam pun ini juga bukan pegawai tidak tetap dia, bukan pegawai honorer, tetapi dia juga pegawai pemerintah. Itu satpam. Saya tanya satpam, berapa gaji per bulan kalau dirupiahkan? Mereka bilang gajinya per bulan 35 juta rupiah. Itu di Singapura tahun 2015 yang lalu. Dan pada saat itu saya bertanya, dengan gaji 35 juta rupiah itu barangkali biaya hidupnya juga tinggi. Saya bilang begitu, sehingga sisanya pun juga akan kecil. Ternyata tidak, ibu-ibu. Ternyata biaya hidup dengan 2 anak, 1 istri, dan 1 suami ini ternyata keluarganya 4 di sana, kebanyakan memang keluarga dengan 2 anak di Singapura. Itu ternyata gajinya menghabiskan sekitar 15% dari 15% sampai dengan 30% dari gajinya. Katakan maksimum 30%. Lah 30% dari 45 juta ini sudah 15 juta. 15 juta itu digunakan untuk biaya hidup. Lah sisanya adalah 30 juta rupiah. Sisanya bisa ditabung untuk ditabung. Biasanya di sana banyak guru dari daerah Batam, dari Indonesia. Ditabung untuk membangun Indonesia. Ya, untuk beli rumah di Indonesia dan lain-lain. Artinya apa? Dengan gaji 45 juta, sisanya masih 30 juta. Karena yang 15 juta digunakan untuk biaya hidup 4 kepala, atau dalam satu keluarga ada 4 anggota keluarga.
sehingga di sana lebih sejahtera. Apa artinya Ibu-ibu? Artinya gini, seandainya Indonesia ini yang jadi guru itu gajinya itu guru-guru itu tinggi, misalnya mencapai 50 jutaan lah misalnya. Jangankan 50 juta, di bawah Singapura lah. Mungkin Singapura sekarang sudah 50-60 jutaan sekarang untuk guru. Katakan 30 juta saja satu bulan, atau satu hari itu 1 juta, atau bulannya 30 juta. Maka insya Allah tamatan SMA yang terbaik itu akan berbondong-bondong mendaftarkan ke perguruan tinggi kependidikan. Coba sekarang, dilihat sekarang, lulus guru-guru yang ada di pendidikan kita. Mereka bukan lulusan SMA yang terbaik yang masuk ke perguruan tinggi itu. Pelarian kayak itu, Pak. Iya, yang nggak rupanya keterima begitu. nggak keterima di lain. Rupanya mereka guru-guru kita ini adalah guru, sewu, mohon maaf ini kalau tersinggung, Enggak, guru Pak. kelas 2. Artinya lulusan SMA terbaik, mereka biasanya masuk ke kedokteran, Iya. masuk ke fakultas teknik, masuk jurusan bisnis, ekonomi, akuntan, dan lain-lain. Mereka mengapa kok tidak mau masuk ke pendidikan, ke IKIP, misalnya seperti saya ini. Saya lulusan IKIP Malang, saya jurusan Fisika Matematika dari IKIP Negeri Malang. Nah, ternyata teman-teman saya yang masuk ke sana adalah mereka yang memang tidak diterima di perguruan tinggi negeri yang lain. Baru mereka masuk, artinya mereka kelas 2. Bayangkan seandainya lulusan SMA terbaik masuk ke pendidikan, luar biasa insya Allah kompetensi mereka. Tapi kenyataannya kan tidak. Mengapa kok tidak? Karena kalau mereka jadi dokter, uang bisa melimpah ruah. Kalau mereka jadi insinyur, dia pimpinan proyek, uangnya juga melimpah ruah. Kalau jadi guru, mereka hanya mengandalkan gaji ala kadarnya. Inilah barangkali mengapa lulusan SMA tidak tertarik masuk perguruan tinggi. Salah satu faktornya adalah dari besaran gaji pegawai negeri sipil dari guru ini. Bahkan ada guru yang pekerjaannya itu ganda. Mereka ngojek misalnya. Karena apa? Tidak cukup. Ada guru yang juga pekerjaannya ganda yang lain. Misalnya dia jual pecel dan lain-lain. Jualan makanan. Bagaimana pendidikan bisa fokus seperti di Singapura? Tidak bisa. Mereka tidak boleh. Ada guru yang misalnya dia pekerjaannya ganda, tidak boleh. Dan dipecat langsung. Mereka merokok misalnya, baik di rumah maupun di lingkungan, maupun di sekolah, dipecat. Di Indonesia tidak. Di negara kita masih tidak. Barangkali inilah yang saya sebut sebagai penyebab utama mengapa kok lulusan SMA terbaik tidak mau masuk menjadi guru. Sehingga anak-anak ini berhadapan dengan guru-guru yang mohon maaf ini bukan lulusan terbaik dari SMA dan SMK. Ini hanya pendapat pribadi saya. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Enggak apa-apa, Pak. Mohon maaf ya. Ini kenyataan soalnya. Tersinggung lalu merubah diri kan bagus, Pak. Iya. Mohon maaf kalau Bapak Ibu merasa tersinggung. Saya pun juga guru. Bahkan saya sudah menjadi mbahnya guru. Kalau kepala sekolah itu bapak ibunya guru, tapi kalau pengawas seperti panjenengan sebentar lagi, ini sudah menjadi neneknya guru. Murid cucu ya Pak? Iya. Guru-guru anak-anak kami nanti. Iya. Kalau guru itu punya ibu guru, bapak guru ya. Kalau kepala sekolah ini itu sudah menjadi bapak dari bapaknya guru. Nah, itulah
Kalau panjenengan menjadi mbahnya guru, bukan mbahnya murid, tapi sudah mbahnya guru, karena bapaknya guru adalah kepala sekolah. Sebentar Bukan lagi. buyut lagi lah Pak. Ya, ini hanya intermezzo saja ya. Kalau sudah menjadi nenek kakeknya guru, panjenengan menjadi sorotan, baik sorotan di keluarga maupun di masyarakat di sekitar. Menjadi contoh dan teladan yang terbaik di sekitar kita. Ini harapan saya. Makanya ada 6 kompetensi dari pengawas. Ini mohon untuk dipelajari dengan baik. Sudah hafal 6 kompetensi pengawas? Hilang lagi. Hilang lagi. Apa kemarin ya, kepribadian itu yang ditanyakan pertama pada saat panjenengan nanti masuk di IST 2. Iya, ini ingin menjadi pengawas tapi kompetensinya kok nggak hafal. Apa kemarin ya? Urung. Iya, urung nggak jadi pengawas. Kompetensinya nggak hafal, jadi harus dihafalkan ya, ibu-ibu sekalian. Mohon. Ini kemarin saya menerima berita di Bangka Belitung ya, di Bangka ya, Pulau Bangka. Di Pulau Bangka sana itu calon pengawas, alhamdulillah menti saya lulus semua dengan sangat memuaskan. Di Bangka sana itu menti saya lulus semuanya. Tetapi di di tempat lain atau di kelas lain ini ada 2 yang tidak lulus calon pengawas. Calon pengawas ada 2 ya. Makanya sekarang ibu-ibu sekalian, performanya ya yang semangat. Pada saat nanti ST2 ini luar biasa penentuan panjenengan. Apa saja yang harus dibawa di nanti panjenengan akan gelar karya. Namanya gelar karya inovasi ya. Apa saja yang harus dibawa? Ada buku tamu ya, membawa buku tamu ya, nanti ada yang bertamu. Bawa buku tamu. Yang beli udah jadi atau bikin itu Pak? Bikin sendiri semuanya. Oh, bikin ya? Ya. Bikin sendiri Nanti akan saya kirim Formatnya. contoh-contoh gelar inovasi ya. Oh iya Apa Pak. saja yang harus dibawa. Ya, ini. Selain laporan, jangan hanya laporan saja. Spanduknya jangan ditempel ya, tapi spanduk yang berdiri. Apa namanya itu? Spanduk yang berdiri itu ya. Ya, dari sana panjenengan tulis identitas panjenengan ya. Ada sedih ngomong dulu. Tulis ya, RT LPP, di sana ada gelar karya inovasi dari calon pengawas ini dan terusnya ya, dari Kota Banjarbaru. Banyak prestasi panjenengan apa, misalnya ada karya inovasi di rumah yang sudah jadi. Kemarin ikut lomba, dapat piala dan sebagainya. Silakan dibawa. Itu batasnya berapa Pak? Katanya 2 tahun terakhir aja. Ya, 2 tahun terakhir. Jadi dari tahun berapa itu? 2019, ya, 2 tahun terakhir 2020 berarti aja ya? 2019 dan 2020 boleh. 2 tahun terakhir berarti 21 sama 20 ya. Nah, yang tahun Pak. 2020 dan sekarang kan Desember. Pandemi nggak ada kegiatan apa-apa Pak. Nggak ada ya PPKM ya. Iya. Ya, kalau PPKM bolehlah prestasi sebelum itu dibawa. Artinya panjenengan ini sudah terlihat dari luar sudah bahwa panjenengan adalah guru berprestasi kemarin, membuat karya ilmiah, mengikuti seminar. Kalau tidak 2020 ya 2019 menurut saya tidak apa-apa karena PPKM pada tahun-tahun ini tidak masalah. Ada piagam penghargaan dan lain-lain dibawa semuanya. Ada spanduknya. Kemudian mungkin panjenengan punya talenta. Punya talenta apa? Punya talenta misalnya menghadapi anak-anak yang nakal misalnya. Silakan nanti diperagakan. Alat-alat peraga yang lain dibawa semua. Silakan ya. Nanti apa saja yang ada di gelar karya inovasi saya kirimkan linknya
Untuk panjenengan buka dan pelajari. Berikutnya sekarang akan itu pendapat saya pribadi tadi, mohon maaf ya. Benar Pak, benar. Kalau perguruan tinggi atau kalau guru gajinya tinggi, katakan 30 juta, orang-orang berbondong-bondong. Contohnya adalah di Australia. Di Australia itu pegawai negeri dengan gaji tertinggi adalah guru. Di Singapura gaji tertinggi adalah guru. Di Korea gaji tertinggi adalah guru. Di Indonesia gaji tertinggi adalah hakim. Oh, malah habis itu hakim, habisnya bukan kong kali guru. kong lagi hakimnya. Iya, bahkan guru yang golongan 4 yang paling tinggi pun ini masih sekitar 5 juta ini di Indonesia. Itu golongan yang tertinggi. Ya, sekitar 5. Itu saja di ini. Tapi di negara tetangga kita, Australia, Singapura, Korea, Jepang, di Cina, ini gaji tertinggi adalah miliknya guru. Orang-orang berbondong-bondong ke sana yang terbaik. Benar. Sehingga guru-guru terbaik pula yang menghadapi anak-anak. Itulah di negara tetangga kita. Di negara kita masih belum bisa ini, masih belum, mungkin akan menghabiskan yang P3K atau bagaimana ini. Sehingga nanti gaji gurunya akan ada berita bahwa nantinya ini pensiun pun juga akan diberikan di depan. Ini saya tidak tahu apakah ini hoak atau bukan. Saya sendiri itu hanya wacana dari beberapa menteri. Yang berbicara menteri ini. Dari beberapa menteri. Tapi apakah ini nanti terwujud untuk mengurangi beban anggaran negara kita? Ini masih kita pertanyakan. Mudah-mudahan negara kita ke depan menjadi lebih baik. Amin. Yang terakhir, sekarang akan saya berikan presentasi Bapak, Ibu-ibu semuanya sudah memulai untuk membuat proposal PTS? Baru judul sama data isi, Pak. Judul, Pak. Ini saya minta segera. Ini adalah OJT 2 yang ketiga. Berarti kurang 2 kali pertemuan kita akan selesai. 2 hari Jumat, insya Allah sudah bisa selesai. Nanti kalau ada kegiatan saya, nanti bisa maju ya atau mundur. Ya, Pak. Kalau mundur nanti terlalu riskan karena mendekati liburan ya. Mungkin bisa maju nanti. Kita lihat karena di daerah kami ini sudah memulai PKKS. PKKS ini biasanya pagi sampai dengan sore hari. Sehingga mungkin nanti suatu ketika seperti kemarin bisa dilaksanakan pada malam hari setelah maghrib atau setelah isya, tapi tidak masalah asalkan kita bisa bertemu dalam keadaan sehat semuanya. Mohon maaf di sini agar mendekat ke kamera sedikit, akan coba di print screen ya, saya hitung print screen sebagai bukti fisik salah satunya di kegiatan panjenengan di OJT yang kedua, yaitu pendampingan yang ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Nah, sudah di print screen ya. Ya, terima kasih nih. Saya copy dulu agar tidak lupa. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk kali ini, apakah kemarin pernah saya presentasikan mengenai PTS? Masih belum ya? Rasanya sudah Pak, yang PPT-nya itu kan Pak, yang isi-isinya. Ya, yang PPT-nya ya. Sudah Pak. Ini sedikit saja bentuknya. Silakan Bapak Ibu, saya presentasikan lagi bentuk dari ini ya. Ya,
Bisa melihat presentasi saya? Bisa Pak, bisa. Ya, Ya, ini bisa. proposal PTS. Jadi nanti tidak perlu daftar isi ya. Tidak perlu daftar isi, tidak perlu pengesahan. Dan ini nanti di copy paste di laporan RTLPP. Nah, ini proposal PTS. Jadi di sini ini judulnya nanti ditulis di sini. Oleh siapa, dari lembaga mana, kemudian dia peserta diklat calon pengawas sekolah dari Kota Banjarbaru tahun 2021. Nah, copy paste jangan dikirim. Judulnya misalnya ini. Judulnya harus memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, ini harus ada penyakitnya, ada obatnya, ada pasiennya, ada rumah sakitnya. Misalnya penyakitnya keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran titik-titik. Atau di sini, di samping keterampilan, di sini adalah kemampuan. Boleh, silakan. Kemampuan menerapkan model pembelajaran titik-titik. Obatnya apa? Workshop, IHT, workshop terbimbing, dan lain-lain, masih banyak. Ada Delphi ya, ada FGD, Focus Group Discussion, ya, itu macam-macam obatnya. Biasanya berbentuk IHT atau workshop. Ya. Pasiennya guru, ya, kalau guru itu akademis, kalau tendik manajerial. Rumah sakitnya di mana? Di TK negeri pembina misalnya. Ini bab 1 pendahuluan. Di sana ada latar belakang. Latar belakang itu merupakan deskripsi atau uraian mengapa dan untuk apa. Untuk itu di sini ada kondisi ideal. Nah, kondisi idealnya di sini harus diceritakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang relevan, misalnya peraturan menteri tentang proses pembelajaran. Model-model pembelajaran misalnya. Kondisi realnya diceritakan di sini. Ini. Keterampilan guru dalam menerapkan model pembelajaran. Data realnya ini misalnya dari raport mutu. Kalau di TK ini rupanya tidak ada raport mutu ya. Kalau dia, iya, ada katanya raport nggak ada atau ada ya? Nggak ada. Nggak ada katanya Pak. Kalau di SD ada ini. Oke. Kalau di SD ada, kalau di TK mungkin belum ada. Oke, Tapi belum. begini, saya informasikan sekarang bahwa raport mutu itu ini yang terakhir tahun ini. Untuk tahun depan, tahun 2022 yang akan datang nanti, itu berbentuk profil sekolah. Profil sekolah ya, profil lembaga. Profil lembaga itu didapatkan dari hasil akreditasi, dari hasil ini, apa itu, AKM. Apa AKM, Ibu-ibu? Asesmen kompetensi minimal. Untuk TK, apakah ada AKM kemarin? Gurunya? Tidak ada. Apa ya? itu? Kayaknya nggak Pak. Tahu ya kalau Oh. beda namanya. Apa nggak Iya. ngerti saya? Asesmen kompetensi minimal, AKM ya. AKM itu yang ada itu di SD, SMP, SMA ya. Jadi ada sejumlah murid, kalau di SMA ada 45 murid ya. Kemudian semua guru dan kepala sekolah. Ini di asesmen, dinilai, mengerjakan soal ini. Kemarin insya Allah ini Bu Haja Nur Fatimah ini sudah mengerjakan AKM Sudah. insya Allah. Betul ya Ibu? Sudah Pak, Nje. Ah, Sudah. ya itu. Di TK enggak ya? Nggak ada Pak, cuma Enggak SD. ada. Kalau enggak Nggak ada, ada. mungkin kalau akreditasi ada akreditasi. Ada kredit. Nah, bisa dari akreditasi. Ya, dari akreditasi. Dan dari penilaian ada standar nasional pendidikan di TK? SNP ada di TK? Ada.
Ada yang Ada. 8 standar tuh ya Pak? Iya, 8 Ya. standar ada ya. Ada. Ada, Nah, Pak. itu diambil dari penilaian 8 standar nasional pendidikan. 8 SNP yang baru itu yang berubah di standar yang nomor 5 ya, yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan itu berubah menjadi standar tenaga kependidikan. Sedangkan standar pendidik itu tidak ada sekarang. Itu bedanya antara standar yang lama dengan standar yang baru. Baru. Nah, itu kalau dari Dapodik. Nah, dari Dapodik. Di TK ada Dapodik ya? Ada, Pak. Ada Nah, Pak. dari Dapodik dan dari penilaian semuanya akreditasi dijadikan satu, maka menjadi profil sekolah. Insya Allah nanti akan muncul di tahun 2022 yang akan datang. Sekali lagi, kalau kemarin itu muncul raport mutu, maka tahun yang akan datang muncul profil sekolah. Nah, dari profil ini, maka akan terdapat bahwa sekolah ini profilnya seperti ini. Sekolah ini memiliki profil seperti ini. Misalnya profil sarananya lengkap, profil sarananya belum lengkap, dan lain-lain. Gurunya sudah banyak, gurunya masih sedikit. Nah, sehingga muncul seperti ini. Kemudian penilaian siswanya, prosesnya bagaimana, itu muncul. Yaitu muncul di profil sekolah. Insya Allah nanti akan terbit di tahun 2022 yang akan datang. Ibu-ibu yang saya hormati, untuk pendahuluan, ini solusinya adalah workshop. Makanya di sekolah ini. Ya, nanti kalau panjenengan misalnya berkeinginan untuk contoh PTS bagaimana, ini bisa minta ke saya. Contohnya gelar inovasi bisa minta ke saya ya. Dan contoh-contoh yang lain. Misalnya manajerial bisa minta ke saya. Terutama kalau di SD ini akan banyak kesesuaian dengan yang ada di SMA. Kalau di SD ya. Kalau di TK ini tidak banyak yang ada kesesuaian dengan di SMA ya, karena di murid masih belum. Muridnya masih belum bisa diwawancarai ini. Kalau di SD dan terusnya ini sudah bisa. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, sekarang tidak ada bedanya. Pengawas di SMP, di SMA, di SMK, di SLB, ada PKPLK di sini ya. Tahu PKPLK panjenengan? Tidak tahu. PKPLK itu singkatan dari pendidikan khusus dan layanan khusus. Nah, PKPLK ya, ini menaungi SLB ya. SLB itu sekolah luar biasa. Sekolah luar biasa. Biasanya di SLB ini ada tuna ya. Ada tunarungu, ada tunawicara, ada tunagraha. Semuanya mereka sekolah di SLB. SLB ini bagian dari PKPLK, pendidikan khusus dan layanan khusus. Kalau PLB Pak? Apa PLB? PLB pendidikan itu, luar biasa. Ya, pendidikan luar Ya, biasa. itu sekarang disebut dengan PKPLK. Oh. Nah, di dalam PKPLK ada SLB menaungi ya. Di SLB itu ada TKLB, ada SDLB, ada SMPLB, ada SMALB, ada SMKLB. Jadi mulai dari TK sampai dengan SMA ini ada yang luar biasa. Nah, itu di penyelenggaraan pendidikan melalui PKPLK namanya. Satu lembaga itu kepala sekolahnya satu. Jadi kepala sekolahnya namanya kepala SLB.
Nah, di SLB dia menjadi kepalanya TK, SD, SMP, SMA sekaligus. Nah, itu bedanya antara sekolah normal dengan sekolah luar biasa. Ada satu lagi sekolah yaitu namanya sekolah ini berkebutuhan khusus, yaitu inklusi namanya. Oh, sekolah kami inklusif Pak, piloting Oh, Pak. ada yang inklusi ya Bu Kasuma? Iya, Iya. ada anak yang inklusi. Guru ABK-nya ada 10 orang Pak. Wah, luar biasa ini. Gurunya 10 orang untuk inklusinya. Dan untuk inklusi, ini di daerah kami hanya satu sekolahan inklusi yaitu SMA normal. Inklusi itu bedanya dengan SLB adalah anak-anak tersebut itu disamakan dengan anak normal pembelajarannya. Itu namanya inklusi. Anak-anak yang tidak normal tetapi pembelajarannya adalah pembelajaran normal. Itu inklusi. Beda dengan SLB. Kalau SLB memang pembelajarannya tidak normal. Hanya Kami sedikit. sejak tahun 2013 Pak. Ya, 2013 ya kurikulumnya. Jadi pakai kurikulum normal karena inklusi. Ya, tapi ada perlakuan khusus di sana karena memang inklusi. Ya, Yaitu sekolah-sekolah berkebutuhan khusus. Ibu-ibu, alhamdulillah di Bu Kasuma ya di sini. Berikutnya adalah rumusan masalah. Pakai apakah gitu aja ya. Atau bagaimanakah gitu aja. Ini kalau proposal mungkin sekitar 11 halaman silakan ya. Tujuan penelitian. Di sini mendeskripsikan titik-titik itu aja ya. Jadi di sini tujuannya adalah mendeskripsikan. Tujuannya mendeskripsikan. Kemudian manfaatnya bagi guru bagaimana? Bagi peneliti lain bagaimana? Bagi kepala sekolah, bagi siswa, bagi sekolah, bagi pemangku kepentingan. Ini manfaatnya bagaimana? Pemangku kepentingan itu terdiri dari 1 ya, murid. 2 orang tua. 3 guru. 4 kepala sekolah. 5 pengawas. Itu yang ada di pemangku kepentingan. Kalau di pemerintah pemangku kepentingannya adalah Dinas Pendidikan. Ya. Kemudian ada badan akreditasi. Ada satu badan yang sekarang dihapus Bapak Ibu, Ibu-ibu. Badan tersebut adalah BSNP. Badan ini sekarang dihapus ya. Dan sekarang ada badan baru, namanya adalah Badan ini apa itu? Asesmen Nasional. Badan apa ini namanya? Saya kok lupa lengkapnya ya. Badan Asesmen Nasional. Ya kerjanya hampir seperti BSNP, asesmen ya. Badan yang menangani ini. Ada 2 kok di sini. Saya lupa namanya. Badan Asesmen Nasional. Badan yang baru. Insya Allah segera ini Bapak Ibu dapatkan nanti pada pelatihan-pelatihan yang akan datang. Mudah-mudahan ya PPKM berakhir sampai dengan awal tahun depan saja. Setelah itu normal kembali, mudah-mudahan anak-anak. Anak di sana masih pembelajaran 100%? Belum 100% Pak. Belum ya? Ya, Belum. 50. Loh, di tempat kami sudah Kami 100%. masih 50. 50%. Iya. Kami kemarin masalah vaksin itu Pak. Iya. Alhamdulillah. Vaksinnya di Jawa dulu digelontorkan, Ya. Kalimantan baru kebagian setelah Jawa selesai. Oh iya vaksinnya ya. Iya, vaksinnya setelah di daerah di Pulau Iya, jadi Jawa kami ini dihabiskan levelnya dulu kan nggak ini. bisa naik karena belum vaksin. Ya, vaksinnya 2 kali untuk guru. Jawa, biasa Kalimantan. Kalimantan masih belum vaksin 2 kali ya? Sudah Pak, Sudah, Pak. Sudah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah kalau sudah. Sudah, Kalau cuman perawat lambat gitu 3 Pak naik kali levelnya vaksin. tuh loh Pak. Iya. Ya, alhamdulillah kalau sudah 2 kali.
Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, saya biasanya mentoring itu ada bapaknya, ada ibunya, ini ibu-ibu semuanya, cantik semuanya. Baru kali ini saya bertemu dengan hanya ibu-ibu. Tampan Biasanya sendiri, Pak. ada bapaknya ini. Memang kebanyakan dari TK memang kebanyakan ya, tidak semua. Ini adalah dari ibu-ibu. Ibu-ibu yang saya hormati, di presentasi saya berikutnya nanti membuatnya seperti saya ini. Kajian pustaka. Nah, yang diuraikan nanti 3 saja. Penyakitnya, obatnya, terus hasil penelitian, kemudian penyelesaian masalah. Ini pengaruh obat. Jangan yang lain. Ini kira-kira yang halamannya agak panjang itu ya ini. Di kajian pustaka ini. Karena ada hasil penelitian orang lain di sini. Hasil penelitian lain. Nah, ini ada lain ya, yang relevan. Hasil penelitian lain yang relevan. Metode penelitian. Jadi ini yang sudah, ini kemudian daftar pustakanya referensi 5 tahun yang paling baru. Jangan yang lebih dari 5 tahun. Di internet ditulis HTTP begitu ya. Di internet. Itu presentasi saya secara singkat. Jika Bapak Ibu-ibu ingin ada contohnya, biasanya itu guru-guru itu suka contoh. Iya, Pak. Kirim, Pak. Bisa. Iya, itu berarti sama dengan murid. Murid dikasih contoh dulu. Ya, mungkin pola pendidikan kita dari dulu kan kayak gitu, Pak. Iya, polanya. Ya. Ya susah menghilangkan jadinya, Pak. Iya, susah ya, susah. Nanti ada Kayaknya nggak paradigma percaya baru. diri kalau nggak ada contoh. Ya, ada paradigma baru yang akan perannya ini panjenengan jalankan semuanya. Jadi dari hasil pemikiran sendiri. Kalau contoh kadang-kadang kita copy paste beberapa bagian. Karena memang ada doktor juga, ada profesor yang gelarnya dicopot gara-gara plagiat. Nah, ini karena memang ya budaya kita ini ada contoh. Sehingga gurunya pun juga ingin ada contoh. Tidak apa-apa, tidak mengapa Bapak Ibu karena budaya kita masih seperti ini. Nanti kalau membutuhkan silakan untuk japri ke saya atau lewat grup saja, nanti saya share kalau ada contoh-contoh. Ada contoh-contoh gelar karya apa saja yang akan dibawa, silakan. Nah, silakan ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini mohon sebelum pertemuan yang keempat nanti PTS itu sudah selesai. Insya Allah Pak sudah selesai PTS-nya. Iya. Kemudian laporan RTLPP itu mungkin tinggal AKPK saja melengkapi. AKPK di sekolah magang. Segera kalau ada kesempatan langsung ke sekolah magang sehingga pertemuan 4 itu belum memulai, semuanya sudah beres semuanya. Amin. Ya, semuanya. Sehingga tidak ada beban di pertemuan kelima, itu hanya refreshing saja. Iya, merapikan yang kurang-kurang ya Pak ya. Yang kurang-kurang apa? Jadi kita refresh saja nanti. Apa nanti yang kurang? Panjenengan bercerita apa yang kurang. Alhamdulillah pada tanggal 3 ini hampir semua sudah menuliskan sampai dengan akhir bulan November atau sudah ada yang tanggal 3 menulis jurnalnya sudah. Tadi malam sudah saya cek ada yang menulis ini. Sebagian ada yang saya betulkan apa itu tabelnya ya, karena tabelnya ternyata tabel saya kok error jadi punyanya Bu Silviana itu error, tapi sudah saya betulkan Bu Silviana. Iya Pak, ya itu saya betul. Oh udah benar. Jadi saya itu sudah ngecek sekaligus membetulkan apabila kesulitan. Punyanya Bu Haja Nur Fatimah ini sudah saya tambahi baris dan kolom di bawahnya. Ini sampai dengan akhir bulan kemarin ini Bu Haja Nur Fatimah.
untuk tanggal 3 dan tanggal 2 masih belum diisi. Ya, ini barangkali kolomnya kok sudah habis, anunya kotak-kotaknya ini sudah saya tambah. Ya bingung Pak, Pak. terima kasih. Itu punyanya Bu Silviana itu ada kolom 1 di sebelah kanan, itu kolomnya sudah saya hapus karena bikin error. Oh iya, nggak tahu kenapa jadi Iya. kayak gitu Pak. Iya, lah mungkin karena ini ya IT kita ini masih belum. Saya coba menghapus nggak bisa. Apa Ya. katanya ya kemarin ya? Sekarang sudah bisa Bu Silvi. Alhamdulillah sudah saya perbaiki. Jadi yang bisa memperbaiki di sini itu saya. Oh. Bapak Ibu yang lain enggak bisa memperbaiki. Yang buat Oh, kan bisa Pak. menghapus ya, Pak. Hanya yang bersangkutan dan saya saja yang bisa memperbaiki. Memang sudah saya setting seperti itu. Kalau orang lain bisa masuk nanti bisa mengacak-ngacak data Bapak Ibu ini. Bisa mengacak, bisa menghapus bahkan. Menghapus Pak. Tidak boleh dan tidak akan bisa. Orang lain mengintip saja nggak bisa. Yang bisa mengedit itu hanya admin, saya adminnya, dan yang bersangkutan. Dan yang bersangkutan, orang lain juga nggak bisa masuk nanti. Ibu-ibu yang saya hormati, kalau temannya juga bisa ini, mengedit juga bisa temannya, tapi kan nggak mungkin mau merusak punyanya temannya, kan nggak mungkin. Karena nanti kalau merusak, itu ada Ketahuan ini ya. ada namanya muncul. Iya, diedit oleh. Ya, diedit oleh misalnya diedit oleh Bu Rinda, ya, Bu Rinda sedang tidak ada ini, saya ngerasani. Hotspotnya mati Pak, punya Bu Rinda Pak, hotspotnya mati. Habis paketnya. Hotspotnya ya. Habis paketnya mati, HP-nya mati. Iya, ya. HP-nya mati ini. Ya, tidak apa-apa. Ini Minta tolong hanya punya saya kalau ada kekeliruan dirapikan ya Pak ya. ya, nanti kalau ada hal-hal yang sampaikan ke saya, Pak, mohon nanti ini diperbaiki gitu. Ini Bu Rinda bisa ya, bisa di sampingnya Bu Kusuma, enggak apa-apa Bu Kusuma. Nah, ini. Bu Rinda, silah, enggak apa-apa Bu Rinda. Ya. Ya, bisa terlihat dua orang. Nanti ya, bagus sekali. Ya, ini cara cerdas namanya, bagus sekali. Bagus, tidak apa-apa karena memang sinyalnya seperti ini. Akan saya print ulang sekarang yang kedua sebagai bukti fisik. Saya hitung karena Bu Rinda pindah tempat. Jangan di sini aja. Jangan kemana-mana. Tapi masih dalam satu ruangan. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Silakan beli masker. Dan saya minta kalau ada kesulitan silakan ya. Kemarin siapa ya? Bu Rinda ya? Iya, Bu Rinda ini sudah. Telepon saya juga nggak apa-apa. Alhamdulillah baru kemarin saya pulang dari Malang, diklat selama 3 hari ya. Takutnya kalau mengganggu Pak kalau ditelepon Pak. Iya, anu dulu apa itu Pak, apa bisa ditelepon gitu. Oh, Kalau iya, saya, iya. ya kalau Masukkan nanti nulisnya. saya jawab. Bu Rinda juga begitu malam-malam telepon. Ada saudara di Mojokerto, ada saudara di Tulungagung, Kediri, dari Jawa ternyata bisa berbahasa Jawa. Iya bisa Pak, orang Ya. Jawa dia. Ternyata ya saya sedikit mengenal kalau bisa nelpon panjenengan silakan, tapi saya di WA dulu Pak, saya mau telepon misalnya ini ada PTS yang masih belum bisa saya kerjakan bagaimana ini. Kemudian gelar karya saya yang kurang apa, kalau panjenengan diam nanti tidak saya kirim. Iya Pak. Artinya panjenengan sudah menguasai ya, sudah menguasai. Pak, apakah ada contoh tentang gelar karya inovasi, contoh tentang apa itu presentasi RTLPP. Jadi panjenengan sudah menyiapkan presentasinya, mulai dari pembinaan, ya pembukaan, misalnya dengan pembukaan itu ada di depan sekolahnya masing-masing, kemudian apa itu mengucapkan salam,
Selamat datang. Kemudian profil sekolah panjenengan diceritakan sebentar saja profilnya. Sekolah yang ada di kota misalnya, kota Banjarbaru. Dari kota Banjarbaru sekitar 2 km dengan jumlah siswa sekian dan guru sekian. Hingga profil singkat ini bisa dengan cepat diketahui oleh pengajar yang memberikan nilai panjenengan. Kalau saya tidak memberikan nilai, saya hanya membantu panjenengan. Hanya membantu sifatnya. Dan apa yang ada di pekerjaan OJT 1 dan OJT 2 itu adalah dari kami, mentor. Kalau IST 1 dan IST 2 itu pengajar. Pengajarnya di IST. Kalau mentornya di OJT. Jadi ada 4 folder. Mohon untuk dilengkapi, ini ada sebagian yang masih belum lengkap sampai dengan BIMLAT. Semuanya BIMLAT ini sudah sebagian selesai, sebagian ada yang hari terakhir. Mungkin besok atau lusa ini sudah bisa selesai BIMLAT-nya. Iya, Pak. Jangan sampai nanti tidak lulus gara-gara ada satu item yang tidak dilaksanakan. Misalnya tidak membuat PTS, misalnya tidak BIMLAT. Nah, ini tidak lengkap nilainya 0 nanti. Nilai 0 ini berpengaruh besar terhadap hasil nilai keseluruhan. Jangan sampai nanti tidak disiplin. Misalnya baju, performanya yang bagus ya. Performanya yang bagus. Jadi wajah kita tampilkan yang tampilan orang bersemangat. Murah senyum. Jadi tidak hanya ini senyumnya itu sampai dengan 5 detik dengan kira-kira bibir kita ini ditarik ke dalam 5 detik. Kemudian seperti saya ini. Nah, ini kan 5 detik ini senyum. Dengan siapa saja. Nanti ada yang ke rumah panjenengan. Maksudnya adalah rumah gelar karya. Jadi ada rumah gelar karya, mungkin nanti disediakan 2 atau 3 meja untuk panjenengan. Karya-karya panjenengan apa saja di situ. Selama menjadi guru, selama menjadi kepala sekolah. Kalau bisa ya karena PPKM, sehingga tahun-tahun yang lalu pun juga bolehlah di bawah. Silakan konsul dengan pengajar ya, karena yang tahun-tahun PPKM ini tidak ada kegiatan yang signifikan ya. Lomba-lomba juga, lombanya kadang-kadang lomba yang daring, lomba daring biasanya. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya hanya mengingatkan kepada panjenengan sekali lagi bahwa 2022 nanti kosnya sudah diberlakukan, tidak semua sekolah, tetapi sebagian besar sekolah, yaitu sekolah penggerak. Saya minta nanti panjenengan mendaftar menjadi satu ya fasilitator. Jangan pelatih ahli loh ya, fasilitator. Setelah fasilitator itu sudah lulus, maka segera untuk mendaftar menjadi pelatih ahli. Jangan dibalik loh ya. Jangan pelatih ahli dulu. Kalau pelatih ahli dulu, panjenengan tidak boleh daftar fasilitator. Tidak boleh. Menjadi yang lain tidak boleh. Hanya fasilitator. Hanya fasilitator. Hanya pelatih ahli saja. Tapi kalau panjenengan mendaftar menjadi fasilitator, maka panjenengan bisa mendaftar menjadi pelatih ahli, dua-duanya. Sampai dengan nanti setelah pensiun pun misalnya, panjenengan masih bisa menjadi pelatih ahli. Kalau fasilitator, enggak. Kalau pensiun ya sudah habis. Sampai dengan tahun 2024. Yaitu sampai dengan Pak Nadiem nanti di kabinet pemerintahan Pak Jokowi ini. Nanti kabinetnya berubah, bisa jadi kurikulumnya berubah.
Ganti menteri, ganti kurikulum, ternyata benar juga ini ya. Iya, Pak. Ganti menteri, ganti kurikulum, benar juga. Dan tahun depan ini sudah berubah menjadi kurikulum yang baru, namanya KOS, kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan 2 itu yang saya minta, dan jangan lupa daftar menjadi anggota APSI. Ya. Anggota APSI sampai ke pusat itu dengan biaya sekarang sekitar Rp500.000 satu kali bayar. Satu kali di depan ya, tidak tiap bulan. Yang tiap bulan itu iuran APSI yang ada di kabupaten. Yang ada di kota ya. Itu karena untuk kegiatan itu. Lah, APSI inilah yang nantinya, APSI itu independen. APSI itu independen. Kalau ada juga yang disebut dengan Korwas, kemudian anggota Korwas dalam MKPS, namanya MKPS ya. MKPS singkatan dari Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah. Lah, itu tidak independen itu. Ada di bawah Dinas Pendidikan. Ada di bawah monitoring Dinas Pendidikan. Jadi panjenengan kalau menjadi anggota MKPS nanti panjenengan di bawah instruksi Kepala Dinas Pendidikan. Tetapi kalau APSI tidak. APSI itu adalah Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia. Ini tidak di bawah Dinas Pendidikan. Sehingga panjenengan kalau ingin menghadap ke bupati atau menghadap gubernur, tidak perlu pamitan dulu ke Dinas Pendidikan, nggak perlu kalau APSI. Langsung karena independen. Minta apa? Komputer untuk semua guru ke gubernur, silakan. Tapi pengurus APSI, kalau anggota APSI ya jangan, nanti tidak direken. Tidak diraukan nanti ya. Jadi pengurus APSI di sini. Nah, panjenengan jadi jadi anggota dulu. 3 tahun kemudian panjenengan bisa menjadi pengurus APSI ya. Kalau jadi pengurus APSI ini keren ya. Karena mereka tidak didikte oleh Dinas Pendidikan. Dia independen sama sekali. 3 hal itu. Sekarang mohon diberitahukan kepada Bapak Ibu guru di sekolah. Yang pertama, silakan untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Bagi yang muda-muda, guru muda ya, ini diwajibkan di daerah kami diwajibkan. Untuk guru muda yaitu yang usianya di bawah 55 tahun itu menjadi guru penggerak. Bahkan banyak yang usianya sekitar 30 tahunan ini. Jadi guru penggerak. Baik ASN maupun non-ASN. Bahkan begini di daerah kami, Jawa Timur, ibu-ibu, bisa jadi nanti kepala sekolah di lembaga negeri diambil dari guru non-ASN. Yang penggerak ya Pak? Dari penggerak. Dari penggerak. Saya ulang ya, kalau ada PNS yang tidak mau menjadi guru penggerak, nanti yang mengisi menjadi kepala Dari sekolah kepala dan sekolahnya pengawasnya non-ASN. dari non-ASN. Iya benar. Dari GTT nanti. Iya. Iya bisa jadi seperti itu. Jangan sampai ASN saja ini malas ini. Yang non-ASN banyak di Jawa Timur sekarang ini. Di Jawa Timur banyak non-ASN ini lolos menjadi guru penggerak. Yang kedua adalah bagi yang sudah usianya di atas 50 tahun, 55 tahun ya, ini boleh menjadi praktek pengajar. PP. Ya, PP. Ya, praktek pengajar. Ini biasanya ditaruh di daerahnya masing-masing, PP ini. Kalau guru penggerak itu GP ya. GP ya. Dia biasanya sampai dengan 7 guru, melatih praktek sampai dengan 7 guru. Ini untuk PP. Luar biasa itu, gengsinya itu ya. Iya. Gengsinya tinggi. Dia melatih guru penggerak. Yang guru penggeraknya nanti akan menjadi calon kepala sekolah dan calon pengawas. Iya. Masih muda-muda usia 30 sudah menjadi kepala sekolah. Sudah menjadi pengawas. Hanya dari mereka. Ini zamannya Pak Nadiem Makarim.
diambil orang-orang yang memang bersemangat dan memiliki dedikasi tinggi. Siapa mereka? Guru penggerak. Guru penggerak sekarang 6 bulan. Dulu awalnya 9 bulan. Sekarang disingkat. Sampai angkatan kami kayaknya Pak ya 9 bulan. Iya. Angkatan 3. Angkatan awal ya. 1, Angkatan 2, 3, 9 2, bulan. 3 itu 9 bulan. Rezekinya. Sekarang 6 bulan. 6 bulan. Ya, 6 bulan. Mohon ini untuk ibu-ibu guru, ibu guru ya, didorong semuanya wajib. Kecuali kalau ada uzur misalnya sakit-sakitan dan sebagainya. Tetapi kalau tidak, semuanya wajib mendaftar. Di tempat kami diwajibkan melalui surat dinas. Nah ini. Kalau satu sekolah semuanya ikut nggak apa-apa ya Pak? Oh, tidak apa-apa karena tidak mengganggu pembelajaran. Katanya nanti Pak, kalau semuanya izin, misalnya pas hari pembelajaran nggak ada yang ngajar. Oh, dilaksanakan guru penggerak dilaksanakan di luar jam pelajaran. Iya sih kalau lokakarya biasa jarang Pak. Hanya lokakarya saja karena lokakarya 1 hari. Iya. Dan biasanya saya di sini hari Sabtu dan Minggu. Iya kemarin sempat ada hari Senin Pak karena hotelnya hotelnya penuh. Iya. Diupayakan kegiatan-kegiatan lokakarya ada lagi selain loka, yaitu ini pertemuan forum pemangku kepentingan. Kalau forum pemangku kepentingan itu dilaksanakan 1 semester sekali. Siapa saja yang hadir, yaitu pelatih ahli, pengawas, kepala sekolah, orang tua wali murid, guru, dan siswa. Jadi itu yang hadir. Dan kemarin saya sudah mengikuti forum semester 1. Jadi semester 1 habis di bulan Desember ya. Habis di bulan Desember. Nanti insya Allah pada bulan April itu forum yang kedua. Itu forum pemangku kepentingan. Kalau lokakarya itu dilaksanakan 1 bulan sekali sebanyak 10 loka, yaitu loka 0 sampai loka 9 ya. Ya itu. Dalam 1 tahun itu 10 kali lokakarya, 1 bulan sekali. Itu lokakarya. Dan saya selalu ikut seperti ini. Di sela-sela tugas saya yang sangat padat. Ini dalam minggu kemarin diklat. Terus kemudian beberapa hari yang lalu diklat lagi, baru pulang kemarin saya. Diklat tentang kompetensi pengawas. Di pengawas itu tidak boleh lupa. Pengawas tidak boleh memutuskan sesuatu yang tidak prosedural. Ini penting sekali. Maka saya berpesan kepada panjenengan di akhir pertemuan kita ini ya, nanti sebelum panjenengan menyampaikan sesuatu, sebelum berbicara dengan guru, sebelum berbicara dengan kepala sekolah, dipikir dahulu. Dipikir secara matang dan koordinasi diutamakan. Nanti kalau panjenengan salah, maka panjenengan akan menjadi buah bibir di kota Banjarbaru nanti. Kalau sudah menjadi buah bibir nanti panjenengan tidak akan dipercaya, baik oleh kepala sekolah maupun oleh guru. Nanti kalau sudah tidak dipercaya, apa saja yang panjenengan ucapkan nanti dianggap hoak, dianggap salah terus. Pesan saya seperti itu. Saya pikir pertemuan kita cukup, kurang 2 kali pertemuan kita. Mudah-mudahan nanti mungkin akan saya persingkat, tidak pada hari-hari Jumat yang akan datang, karena kegiatan kita yang luar biasa banyak. Sampai dengan tanggal 20 Desember kegiatan saya juga merupakan anggota tim PKKS untuk PKPLK, Ibu-ibu. Jadi PKPLK itu luar biasa karena satu lembaga itu ada 4 sekolah. Ada SD, ada TK, SMP, SMA. Luar biasa. Dan saya juga menjadi tim PKKS di PKPLK.
Ini satu-satunya di daerah kami yang jadi tim ini di BKPLK ini, karena saya sendiri juga PKKS di ketua tim, koordinator tim di PKKS untuk SMA. Bagaimana PKKS itu dilaksanakan di Jawa Timur, diputuskan bahwa PKKS hanya boleh menggunakan aplikasi dari Provinsi Jawa Timur. Tidak boleh menggunakan aplikasi lain. Tidak boleh. Nah, kemudian waktunya sampai dengan akhir Desember. Nah ini karena kegiatan saya baik nanti kita atur. Jika ada perubahan nanti akan saya beritahu panjenengan. Sampai dengan di sini mungkin ada sesuatu terakhir pertemuan kita ini yang perlu ditanyakan, silakan. Ikut lomba-lomba nanti. Lah, untuk lomba-lomba panjenengan buka persejen, perdirjen maksud saya ya. Perdirjen 6565. Perdirjen 6565. Tentang apa ini? Tentang apa, Pak? Tentang model kompetensi guru dan model kompetensi kepemimpinan sekolah. Kalau panjenengan nanti ingin menjadi pengawas berprestasi, guru berprestasi, kepala sekolah berprestasi, maka harus mengikuti indikator-indikator yang ada di Perdirjen 6565, 6.565. Nanti di-download ya di internet, Perdirjen 6565. Apabila kesulitan download, akan saya kirim melalui WA atau di drive bersama. Ini mengapa saya menggunakan drive bersama? Karena supaya saya dapat memonitoring setiap harinya. Mungkin kalau tutor lain tidak menggunakan ini, itu tidak bisa. Kalau tutor tidak menggunakan drive bersama, tidak bisa memantau kegiatannya menti cawas setiap hari. Ini saya mohon maaf, saya pantau panjenengan tiap hari. Apa-apa, Pak, biar ada yang ingatkan. Kalau tidak begini saya nggak tahu. Saya selalu tanya itu karena sekarang saya sudah tidak tanya lagi. Karena kegiatan panjenengan sudah ditulis itu di sana. Sudah ditulis di jurnal harian. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Kalau tanya nanti bisa di WA ya. Dan dari saya cukup sekian. Nanti saya kembalikan ke host kita. Dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke host. Ya. Terima kasih untuk hari ini. Pendampingannya luar biasa bagi kami, Pak. Banyak banget ilmu yang kami dapat. Jadi untuk teman-teman semua, kita akhiri hari ini pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhirlah hari ini acara kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Insyaallah. Sehat selalu. Ya, amin. Semangat, Pak. Saya keluar sudah Sidin. Keluarlah anunya habis nah. Kotaku habis. Biar kalau dapat kuota pemerintah, kalau nih kuota pemerintah nih. Kada dapat. Nggak dapat, Mak. Saya dapat tapi kada kawan. Nggak bisa digunakan. Oh bisa sih? Enggak. Yuk kita akhiri ya. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Fatimah Beraan. Ya. Betul. Mudahan sehat. Sampai jumpa. Call biar